Oke, di sini saya demokan bagaimana cara untuk operasionalkan aplikasinya ya. Yang pertama di sini kita login dulu aplikasinya, silakan klik yang Apos ini. Oke, setelah itu kita klik yang Run ya, Run kalau ada. Oke, setelah itu klik yang ini. Nah, setelah itu pastikan menggunakan huruf besar dulu ya, caps lock. Di caps lock dulu, pastikan sudah pakai huruf besar. Saya ketik admin ya, kode jabatannya admin. Bawahnya juga admin, enter 2 kali. Oke, sudah masuk ke aplikasinya. Otomatis di sini masuk ke website Aulia Shop ya. Ini boleh ditutup aja atau boleh di minimize boleh. Oke, seperti ini tampilan utama untuk aplikasinya. Oke, di sini saya jelaskan untuk alur menggunakan aplikasi. Yang pertama kita daftarkan dulu daftar pemasok barangnya ya. Yang pertama kita masukkan daftar pemasok barangnya, artinya barang yang kita beli ke supplier sebagai persediaan barang untuk siap dijual ke customer. Caranya itu ke daftar supplier, tekan. Setelah itu kita masukkan tekan tambah ya, tambah. Nah, setelah itu kita masukkan nama pemasok atau nama suppliernya, misalkan dari Indogrosir misalkan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita simpan. Nah, seperti itu cara pengisian untuk nama suppliernya. Setelah itu tekan tambah dulu ya kalau ada supplier yang baru. Oke, kita exit. Sekarang cara untuk input daftar master item barangnya. Yang pertama kita masukkan ke sini ya, daftar stok master. Oke, setelah itu kita tekan tambah ya, tambah dulu. Nah, di sini untuk kodenya sudah kami bikinkan sesuaikan dengan kebutuhan yang di sana. Jadi kalau kode untuk misalkan ayam ya, ayam itu gunakan kodenya 001 nih. Nah, untuk ayam 001. Setelah itu masukkan nama. Nah, ini tekan tombol OK ya. Jadi pada saat pengisian 001 untuk ayam tekan enter. Nah, setelah itu tekan OK. Setelah itu kita masukkan nama barangnya berarti ayam ya atau produknya. Nah, ayam. Setelah itu jenisnya berarti produk ya, produk. Setelah itu satuannya di sini kita kasih aja pak misalkan ya, pak misalkan. Setelah itu kode pemasoknya klik yang ini, pilih yang Indogrosir misalkan. Setelah itu arahkan kursornya di tengah-tengah harga modal ya. Nah, di sini. Harga modalnya misalkan per paknya 50.000 misalkan. Enter. Setelah itu harga jualannya itu harga jual ke konsumennya. Kalau ada harga grosiran silakan diisi harga grosirnya, tapi kalau tidak ada harga grosir samakan aja dengan harga jual ke mustahik atau ke customer. Nah, misalkan 52.000 ya. Enter. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau disimpan silakan ditekan simpan ya. Oke, untuk yang kode kedua kita tambah lagi. Kode untuk tepung itu gunakan kodenya 002 ya. Enter. Oke, tekan OK. Setelah itu kita masukkan tepung. Tepung jenisnya berarti produk ya. Produk. Setelah itu satuannya berarti kita kasih aja satuannya pak misalkan. Oke, setelah itu kita klik yang kode pemasok lagi Indogrosir, arahkan kursornya di tengah-tengah misalkan untuk harga modalnya tepung misalkan senilai 10.000 misalkan. Enter. Harga modalnya kalau dijual misalkan 12.000 misalkan. Enter. Setelah itu baru kita tekan simpan. Oke, kode yang kedua kita tekan tambah, kita masukkan master barangnya untuk 003. 003 ini tekan enter. 003 ini untuk minyak ya, minyak. Nah, minyak. Oke, produk minyak ini satuannya liter. Nah, liter ya. Arahkan kursornya di kode pemasoknya Indogrosir. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya di tengah-tengah kolom harga jualnya atau harga modalnya. Misalkan harga modalnya senilai 5.000 ya.
Setelah itu kita jual ke mustahik atau customer 7.000 ya, per liternya. Enter. Setelah itu baru kita simpan. Nah, sekarang untuk mengisi jasa bagi hasil untuk untuk yang produk ayam misalkan ya. Kita masukkan untuk jasanya, kita tekan simpan. Kita tekan tambah. Nah, setelah itu kita masukkan kode untuk jasa. Untuk jasa itu kita masukkan 800 ya. Nah, 800 kodenya. Enter. Tekan OK. Kita kasih nama jasanya itu bagi hasil. Nah, seperti ini ya. Jenisnya berarti jasa 1 ya. Jasa 1. Nah, ini. Satuannya berarti kita kasih kali ya. Kali misalkan. Setelah itu kita klik yang kode pemasoknya, pilih yang cash tunai. Nah, cash tunai berarti setelah itu karena ini jasa, kita centang jasanya. Nah, di sini. Nah, di sini karena karena saldo jasanya sudah ditentukan, misalkan untuk jasa yang ayam ya, kita kasih misalkan misalkan dia per paknya itu dapat jasa 10.000, berarti kita kasih 10.000 ya. Enter. Setelah itu kita simpan. Exit. Nah, seperti caranya kita exit. Sekarang kita input jumlah persediaan barang, misalkan barang itu masuk atau kedatangan barang dari supplier, atau kita beli barang ke supplier misalkan. Caranya itu ke folder merah. Setelah itu kita klik yang kode pemasoknya, kita beli misalkan ke Indogrosir ya. Setelah itu nomor fakturnya itu biasanya di kwitansi barang. Kalau tidak ada, kita masukkan dengan tanggal inputannya 28/11/2023. Enter. Enter lagi. Setelah itu kita arahkan kursornya di kolom kuantitas ini. Misalkan kita beli, pembelian barang masuknya untuk ayam misalkan ada masuk 30 pak misalkan. Setelah itu kita tekan tombol C, atau bisa tekan kodenya tadi untuk ayam 001. Setelah itu enter, atau mau cari barangnya bisa C ayam, pilih barangnya ayam, keluar, enter. Nah, seperti ini. Kita masukkan lagi misalkan untuk yang tepung itu misalkan masuk ada 20 misalkan. C, masukkan tepung, keluar, enter. Nah, di sini. Kalau untuk minyak misalkan kita blok lagi, misalkan minyak ada masuk 15, enter. Setelah itu di kolom kode bar ini tekan tombol C, atau bisa ketik untuk kode minyak 003 berarti ya untuk minyak, enter. Nah, seperti ini. Oke, jadi misalkan pembayarannya mau dibayarkan lunas, silahkan tekan F6. Tapi kalau pembayarannya tempo, silahkan tekan F7. Di sini saya contohkan misalkan pembayarannya menggunakan tempo atau kredit ya. Silakan tekan F7, tapi seandainya misalkan pembayarannya tunai, silakan tekan aja F6 ini yang di layar. Oke, saya contohkan F7 pembayarannya. Oke, sudah. Setelah itu kita selesai. Yes. Sekarang kita cek barang apa saja yang kita beli ke Indogrosir selama bulan November. Ke menu laporan, laporan buku besar, laporan hutang. Nah, klik yang data pemasok. Pilih Indogrosir, misalkan pemasoknya sudah banyak, kita bisa ketik Indogrosir, keluar, oke. Dari tanggal 01 sampai tanggal 28 berjalan hari ini, klik yang November, preview. Oke, ini barang yang kita beli ke pemasok atau supplier Indogrosir, ini barangnya, dan masih ada sisa hutang 177.500 yang belum dibayarkan. Apabila mau dibayarkan, silahkan tekan close preview ini ya. Setiap mau keluar dari laporan, close preview. Selesai. Cara pembayarannya itu ke sini, ke pembayaran faktur. Setelah itu tekan tambah. Setelah itu cari data pemasok. Masukkan tadi namanya Indogrosir. Pilih pemasoknya, keluar, oke. Kita masukkan lunas. Nah,
Karena ini bayarnya per faktur, silakan hilangkan centangan ini. Nah, ini kan dia sesuai dengan pembayaran faktur yang dibayarkan 177.500. Kalau dibayarkan menggunakan transfer, silakan centang ini ya, salah satu banknya. Nah, tapi kalau tidak menggunakan transfer, cash tunai, silakan hilangkan semua centangan ini, baru kita tekan simpan. Nah, ini artinya kita bayarkan menggunakan uang cash tunai ya, tanpa transfer. Oke, kita tutup, close preview, exit, kita cek lagi ke menu laporan, laporan buku besar, laporan hutang, klik cari data pemasok, Indogrosir, pilih pemasoknya, keluar oke. Dari tanggal 01 sampai tanggal berjalan hari ini, klik November, setelah itu preview. Nah, ini ya. Dan sini sisa hutangnya sudah kita bayarkan. Lunas. Kita klik close preview. Oke, sekarang kita cek laporan stoknya. Ke menu laporan, laporan stok, register stok. Klik yang paling atas ini. Setelah itu klik yang preview stok landscape 1. Nah, di sini tidak muncul ya. Berarti kita lakukan proses data dulu. Ke menu laporan, kita klik yang proses data. Oke, kita klik proses. Oke, selesai. Kita cek lagi menu laporan, laporan stok, register stok. Klik yang bulan berjalan yang ini, klik yang preview. Oke. Nah, di sini laporannya sudah masuk untuk stok barang produk ayam, tepung dan minyak. Ada 30 untuk ayam, 20 untuk tepung, 15 untuk minyak. Oke, kita close preview. Keluar. Nah, sekarang kita lakukan penjualan ke Mustahik ya. Jadi kalau misalkan penjualannya ke Mustahik, berarti kita daftarkan dulu nama anggota Mustahiknya yang ya untuk anggota. Caranya itu ke sini ya, ke daftar anggota. Nah, setelah itu tekan tambah yang ini. Setelah itu kita masukkan misalkan Mustahik atas nama misalkan Budi misalkan. Nah, Mustahik Budi berarti ya. Nah, setelah itu kalau misalkan ada nomor anggota atau nomor nicknya boleh, atau misalkan nomor telepon 4 digit dari nomor telepon terakhir boleh, atau misalkan ada nomor nick kita kasih aja 01 misalkan seperti ini. Oke, setelah itu kita kasih di sini batas penjualan kredit anggota. Nah, di sini batas penjualan kredit ini wajib atau harus diisi khusus untuk anggota ya. Jadi kita kasih limit maksimal dia boleh ngambil barang nominalnya sebesar belanjanya itu misalkan 1 juta misalkan. Enter. Nah, setelah itu baru kita simpan. Exit, baru cara penjualannya itu ke folder hijau. Setelah itu di kolom kode pembeli ini silakan tekan tombol C. Nah, setelah itu masukkan Budi ya. Nah, Budi misalnya. Pilih Mustahik, Budi, keluar, setelah itu enter ya. Nah, pastikan namanya sudah muncul atas nama Budi. Setelah itu misalkan dia ngambilnya untuk ayam, ini kita blok dulu. Untuk ayam misalkan 10 pak misalkan, enter. Setelah itu kita masukkan kode untuk ayam tadi 001 ya, enter. Nah, seperti ini. Dia ngambil untuk tepung misalkan, kita blok dulu, misalkan ada tepungnya 5. Nah, enter. Kita masukkan 002 untuk tepung, enter. Nah, seperti ini. Kalau minyaknya misalkan dia ngambil ada 2 liter misalkan, 2 liter ya. Kalau misal mau mencari nama barangnya, silakan di kolom kode ini tekan tombol C, masukkan tadi minyak. Pilih, keluar, enter. Nah, di sini karena ayam dibeli 10 pak ya. Jadi kita lakukan untuk jasa atau bagi hasilnya untuk ayam itu berarti kita isi 10. Nah, 10. Nah, kita masukkan kode jasa bagi hasil untuk ayamnya 800 ya. Nah, enter. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah berarti 694.000.
Kalau dibayarkan tunai silakan tekan F12. Tidak ada kembalian, tapi kalau ada pembayaran atau pembayarannya tunai, silakan isi di kolom bayar ini, kolom bayar. Tapi kalau pembayarannya kredit, silakan tekan F7 ya, F7. Saya contohkan misalkan pembayarannya kredit ya, silakan tekan F7. Nah, seperti ini. Oke, kita selesai. Yes. Cara ceknya itu ke menu laporan, laporan buku besar, laporan piutang. Kita cari data pembeli, mustahik, keluar, oke. Dari tanggal 01 sampai tanggal berjalan hari ini kita lihat mustahik Budi bulan November sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 28 barang apa saja yang dia beli. Nah, ini produknya dan summary-nya ada produk 1, berarti ini untuk produk satunya berarti untuk yang ayam. Produk 2 untuk yang tepung, produk 3 untuk yang minyak. Oke. Dan di sini ada pembayarannya belum dibayarkan senilai 694.000. Kalau misalkan mau dibayarkan, silahkan kita tekan close preview. Selesai. Cara pembayarannya itu ke pembayaran piutang, tekan tambah, cari data customer, terus nama Budi, keluar. Oke, kita kasih keterangannya lunas. Nah, kita centang tanpa faktur ya. Kita bayarkan sesuai dengan faktur. Kita simpan. Oke. Oke, exit. Kita cek ke menu laporan, laporan buku besar, laporan piutang, cari data atas nama Mustahik Budi, keluar. Oke, dari tanggal 01. Klik yang November, preview. Nah, ini pembayarannya sudah dibayarkan dengan lunas, tidak ada piutang lagi. Kita close. Selesai. Sekarang saya demokan cara penjualan tunai yang bukan anggota atau penjualan umum ya, umum yang bukan mustahik, yang bukan anggota. Cara penjualan untuk yang penjualan umum dan tunai ke folder hijau. Nah, setelah itu di kolom kode pembeli ini tekan enter ya, enter. Nah, ini yang bukan anggota atau yang orang umum. Misalkan dia ngambilnya ada minyak misalkan 2 liter 003. Nah, seperti ini. Kalau tepung misalkan 1002, enter. Nah, seperti ini cara penjualan yang umum ya, umum. Nah, penjualan yang umum yang bukan anggota. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.